Jika Anda mengajak satu orang kepada kebaikan kok dia tidak mau, maka ketahuilah Anda tetap mendapatkan pahala utuh. Alhamdulillah, biarpun kamu tidak mau, aku tetap mendapatkan pahala. Anda mengajak kedua kalinya kok dia tetap tidak mau, Anda pun dapat pahala yang kedua. Anda mengajak ketiga kalinya kok dia marah-marah, semakin gede pahalamu. Tidak akan pernah putus asa dalam mengajak kebaikan. Karena apa? Lahan pahala. Seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Salahkah selawat sahaja sehari semua sekali? Tak salah. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Mana? Selawat sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tengok kelebihan zikir lain. Sesiapa yang menyebutkan Bismillahilladzi la yadurru 3 kali, nescaya dia tidak akan terkena dengan mana mudarat sebagainya. Siapa yang sebutkan zikir Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang, fadilat dia sekian-sekian. Siapa sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka dia setiap zikir matang selawat. Apa kelebihan dia? Sesiapa yang berselawat kepada Muhammad sekali, apa kelebihan dia? Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan perasan tak? Semua zikir Allah bagi ganjaran ni, ganjaran boleh. Allah boleh tentu ganjaran dia. Allah boleh sebut apa ganjaran dia, berapa banyak ganjaran dia, berapa tahun ganjaran dia, apa yang hadiah yang Allah bagi. Tapi bila matang selawat, Allah tak sebut ganjaran, Allah sebut Allah berselawat kepadanya. Tak boleh nak sebut ganjaran dia, maka Allah mengambil tempat untuk memberikan ganjaran itu dengan Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ulama usul fikih. Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat hak ni, dapat hak ni, dapat hak ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan, melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itu kelebihan dia. Nak sebut kelebihan berapa tahun duduk di sini, berapa banyak, tak ada kelebihan, melainkan aku boleh sebut aku sendiri berselawat kepadanya. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar. Sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar. Ini cerita selawat dan padang mahsyar. Ringkas aja, tak ada apa pun, ringkas aja. Tapi kita jarang, tuan-tuan, kita jarang berhenti dan renung perkara tu. Kalau banyak berfikir, berhenti, renung dalam-dalam, tuan-tuan akan menginsafi keadaan itu. Sama macam fadilat selawat tadi, sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut ganjaran apa dia, seperti mana hak solat duha, ganjaran tahajud, ganjaran 2 rakaat sebelum fajar, apa semua tu Allah Ta'ala sebut. Tapi matang selawat, tuan-tuan kena renung dalam-dalam. Ganjaran dia ialah Allah sendiri berselawat kepadanya. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada seketui ganjaran yang Allah nak sebut kepada kelebihan berselawat, melainkan Allah pencipta alam ni sendiri yang selawat kepada orang tu. Dalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an.
Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib, aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Nggak mungkin nggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng nggak ngebalas WA, ya salah itu. Tapi kalau Allah, nggak mungkin nggak, pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak, dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman, ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah, hambaku ketemuan yuk. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Terus apa yang buat kita berat langkah, menunda-nunda panggilan Allah? Allah ngajak ketemuan, kita kayak nggak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi, tenang aja. Gak, kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Cara Rasulullah SAW kalau minum gini, Muhammad. Caranya begini. Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diminum. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu cara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau minum. Jadi 3 kali, pertama dibaca Bismillah, terus Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Katanya, barang siapa yang minum dengan cara tersebut 3 kali tadi, semenjak air itu masih ada di tubuhnya, Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau Allah itu dolim, Allah akan mengatakan, kamu terima tidak terima silahkan, ini semua adalah ciptaan saya. Tapi Allah tidak mengatakan itu. Justru orang dalam keadaan kemaksiatan yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menanti istighfarnya. Kalau Allah mengatakan beristighfarlah kamu, berarti Allah sudah menyiapkan ampunan untuknya. Luar biasa. Istighfarlah kamu, minta ampunlah kamu kepadaku. Kalau kita betul-betul mau menerima perintah Allah itu tadi, kita beristighfar, kita berdoa, Allah sudah menyediakan kabulnya istighfar dan doa tadi. Ampun. Kalian jangan kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat, kenapa saya sudah ikut majelis taklim dan ikut sholawat, kenapa saya sudah ikut para habaib, para kiai, para ulama, kenapa saya sudah iktikaf, kenapa saya sudah puasa, kenapa saya sudah begini dan begini, tetapi hidup saya masih seperti ini, tidak mampu atau miskin. Orang yang samping saya, dia seorang kafir, dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya. Nanti apa yang kalian akan dapatkan? Saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Yang cantik dan seksi banyak. Yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, Masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu
menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, utiya bidzunubihi kulliha, maka akan didatangkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, semuanya didatangkan. Kata Nabi SAW, utiya bidzunubihi kulliha, akan didatangkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Dosa matanya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya, menggibahi orang, memfitnah orang, membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, atau melihat yang tidak pantas, atau mendengarkan yang tidak pantas, melakukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Nabi, fakullama raqa'at aw sajada tatasaqatu minhu. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Mumpung di waktu kita muda, penuhi kita ibadah. Pol-pol ke ibadah, istiqomah dalam ibadah. Nanti kalau kita sudah tua, kita tidak bisa melakukan ibadah sewaktu kita di masa muda dulu, ganjarannya itu sama Allah tetap ditulis. Misal begini, saya waktu muda itu sholat tahajud full, tidak pernah tak tambahi sholat witir 11 rakaat. Misalnya ngono kuwi. Nah kebetulan saya sudah tua, terus tahajud saya cuma 2 rakaat toh, gara-gara boyok pegel kabeh pegel ya. Akhirnya saya tidak bisa tahajud sempurna. Karena memang saya tidak bisa tahajud sempurna dikarenakan sakit, pahala saya tetap seperti tahajud sempurna. Itu loh enaknya Allah itu. Islam ini luar biasa. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalam. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin.